Perkenalkan, nama saya Septian Febriana. Saya akan coba menerangkan terkait tugas yang diberikan oleh Ibu Eva Johan dalam mata kuliah Hukum Internasional Lanjut. Di depan saya sudah ada jurnal. Jurnal ini dikeluarkan oleh Springer Nature Link dalam rubrik Criminal Law and Philosophy. Diterbitkan di tahun 2023, volume ke-17. Penulisnya yaitu Nuria Pastor Munoz, yang berjudul Why International Criminal Law Can and Should Be Confined with Suprapositive Law, The Non-Positive Nature of International Criminal Legality. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, eh, memiliki arti mengapa hukum pidana internasional dapat dan harus disusun dengan hukum suprapositif, non-positivistik alam dari legalitas pidana internasional. Jadi latar belakang dari jurnal ini uh, adalah bahwasanya penulis menemukan celah kesalahan kepada putusan-putusan pada persidangan pidana internasional, di mana persidangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam proses beracara dan menentukan kesalahan setiap pelaku kejahatan internasional. Karena hukum yang diberlakukan dibuat setelah perbuatan terjadi, yaitu pada saat persidangan berlangsung, serta keberlakuan hukum pidana internasional yang dianggap lemah karena tidak memiliki legalitas yang kuat, dan di beberapa persidangan menggunakan keberlakuan hukum yang retroaktif. Itu latar belakang dari jurnal yang 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 saya baca posisinya. Tujuan dari penulis, utama penulis itu ada tiga yang saya lihat. Yang pertama itu penulis menginginkan perspektif yang sama terkait harus adanya hukum yang dapat menaungi secara umum di atas hukum positif di setiap negara, yaitu hukum suprapositif itu. Dua, mengedepankan hukum yang universal bersifat seperti sifat hukum alam. Yang ketiga, penulis menyodorkan gagasan dari nilai Gustav Redbruch terkait sistem nilai baik keadilan, kemanfaatan, dan kepastian untuk menjadi pengikat yang akan membantu keabsahan pada persidangan internasional. Ide tulisan dalam artikel atau dalam jurnal ini itu pemikiran penulis yang mengedepankan bahwasanya harus ada hukum yang lebih luas mengikat dari keberlakuan hukum positif yang hanya berlaku kepada negara-negara yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianggap berada di atas hukum positif. Jadi yaitu hukum suprapositif, hukum yang berlaku secara umum dan ditegakkan gitu posisinya. Merujuk kepada pemikiran Gustav Redbruch yang mengedepankan sistem nilai dalam hukum, penulis mengungkapkan akan pentingnya mengikat ide Gustav Radbruch ini sebagai nilai pengikat bahwasanya kejahatan itu sifatnya tetap kejahatan, dan harus diadili sehingga keberlakuan hukum pidana internasional itu dapat mengikat keberlakuannya. Kalau dalam bahasa hukum, kemungkinan mala in se, artinya jahat memang sudah sifatnya yang dan memang harus diadili gitu posisinya. Artikel hukum internasional ini memiliki beberapa sudut pandang yang relevan dengan Indonesia, di mana tidak hanya sistem nilai termasuk gagasan Gustav Redbruch saja yang menjadi tujuan dalam hukum, tapi dalam konteks filsafat terdapat norma moral yang relevan bahwasanya kejahatan harus diadili dan moral itu sendiri berisikan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian. Hukum bukan hanya mempertahankan sistem nilai yang ada, hukum dapat pula dikendalikan untuk menjadi alat perubahan sistem nilai yang baru untuk dituju. Sejalan dalam sisi penegakannya atau di pengadilan, hakim harus memutus suatu perkara, sisi lain hakim harus mengedepankan asas Kurianovit, tapi sisi lain juga hakim harus mengedepankan asas legalitas. Sehingga dengan kebebasan hakim dapat berfungsi ganda, yaitu memutus suatu perkara dan melakukan penemuan hukum. Mungkin itu inti dari jurnal atau artikel, tapi kalau di sini jurnal ya, jurnal yang Septian terima sebagai tugas eh, pembahasan oleh Ibu Eva Johan, eh,
mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semua rekan-rekan. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.